Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya nge-share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS. Ini akan diajarkan di tanggal 19 Mei 2024. Apa itu kelas swing pendek? Kelas yang dikhususkan untuk pekerja atau orang-orang yang punya bisnis di luaran sana yang pengen cuan di saham tapi dengan santai. Ini teman-teman akan dapat bonus rumus swing pendek STS yang sangat powerful teman-teman ya. Ini adalah kelima rumus yang akan kita bagikan ke teman-teman yang ngikutin kelas nanti. Dan kita akan lihat betapa powerfulnya rumus-rumus ini. Nah ini adalah salah satu contoh rumus yang muncul di Skinner Sugiono buat swing teman-teman, yaitu Bevin pertama kali dan saham ASA. Nah kita lihat aja guys ya, mereka itu di mana ya. Nah Bevin kita lihat di sini teman-teman. Nah ini muncul di 1000 dan sekarang harganya udah 1080. Lumayan guys ya, naik baru muncul di sini 5 hari lagi naik. Nah terus ASA teman-teman ya. Nah ASA di sini juga muncul di berapa nih? Ya muncul di 745 nih, harinya sama dengan hari Bevin ya munculnya. Dan sekarang harganya udah 790 dari harga 745. Nah, itu adalah salah satu contoh dari rumus Skinner Sugiono-nya. Nah, selain rumus Sugiono, teman-teman juga akan dapat 4 rumus yang lain dan akan kita bahas semuanya di kelas teman-teman ya. Nah, selain rumus swingnya, teman-teman juga akan dapat rumus cara menghitung harga wajar saham. Nah, contohnya nih guys ya, kita udah ngitung harga wajar saham HMSP. Dan hari ini terbukti nyentuh ke harga wajarnya. Jadi betapa powerfulnya rumus harga wajar ini, dan teman-teman akan dapat gratis, dan cara pakainya akan kasih tahu nanti saat kelasnya nanti teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, yang tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 13. Nah gimana teman-teman liburannya ya? Udah 4 hari libur nih, harusnya sih ya udah puas lah ya 4 hari libur, long weekend ya. Liburan kemana aja nih teman-teman ya? Kalau saya sih cuman jalan-jalan muter-muter aja ya, istilahnya touring lah, touring deket-deket aja sih. Healing lah. Healing murah. Oke ya, kita akan bahas rekomendasi saham buat besok ya. Semoga IHSG besok bagus teman-teman ya, karena udah libur 4 hari dan Senin semoga bisa cuan luber. Nah, untuk IHSG hari Kamis kemarin, hari Rabu tanggal 8, itu IHSG-nya merah teman-teman ya, seperti ini bentuknya. Sempat naik tapi merah, tapi ini masih berkutat di EMA 200 teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini udah dari pertengahan April itu berkutat aja di EMA 200-nya. Semoga aja nggak jebol ya. Sebelum IHSG ini jebol EMA 200, berarti dia masih posisinya ya sideways lah, seperti itu untuk si IHSG teman-teman ya. Semoga aja segera naik lagi kayak seperti itu. Oke ya, kita akan lihat beberapa saham yang menarik buat besok. Yang pertama 2 saham IPO dulu ya teman-teman yang akan kita bahas. Yang pertama adalah saham dari Data. Nah, teman-teman masih punya nggak saham Data? Kalau saya sih sudah jual ya untuk saham Data ini. Tapi kemarin kita entry lagi, coba untuk buy gitu ya untuk si Data. Jadi yang IPO udah kejual. Terus entry lagi kemarin karena termasuk menarik. Nah, kita lihat di sini untuk broker Sameri IPO Data. Nah, Data ini teman-teman, kalau kita lihat dari IPO-nya tanggal 7, ini AI, ini belum jualan loh. Nah, AI itu kalau tanggal 7 sampai tanggal 7/8, 2 hari, itu IPO Data si AI-nya malah net buy guys, 1,1 miliar. Jadi UE-nya belum jualan guys di Data. Dan kalau di tanggal 8-nya itu AI keluar dikit cuman 30 juta. Nah, kemungkinan ini cuman AI retail aja ya, bukan UE-nya. Jadi istilahnya untuk Data ini malah kemungkinan besok masih bisa naik lagi guys untuk si Data. Moga aja kayak Atla ya, atau MHKI gitu yang arah beberapa kali. Dan kalau kita lihat dari UE-nya yang belum jualan, besok harusnya masih enak nih buat di trading teman-teman ya. Buat di trading, dan kemungkinan besok closing hijau lagi. Nah, targetnya kemana nih guys kira-kira? Nah, karena IPO Data ini arahnya udah 25% ya. Nah, di sini mentok di 392 teman-teman, belum 400. Kalau feeling saya sih Data ini bisa sampai ke 500 maybe guys untuk si Data ini ya. Tapi teman-teman harus hati-hati ya. Pakainya itu ya udah metode in out aja lah, karena IPO-nya udah terlanjur kejual gitu ya. Nanti cuan bungkus gitu aja. Dan belinya pakai MM teman-teman.
Dan saya kira besok kalau misalnya data ini naik terus turun, dia akan naik lagi guys. Kayak gitu ya, polanya bentuk jarum bawah. Jadi kalau misalnya data ini turun, nah teman-teman malah bisa entry teman-teman, dan kita nyari shadow bawahnya seperti itu guys. Untuk target sampai minggu ini harusnya sih bisa ngehit ke 500 lah untuk si data nih ya. Semoga aja, karena UE-nya belum jualan. Oke, kita lanjut saham yang kedua, yaitu saham dari Sola. Sola ini juga AI juga teman-teman. Dan Sola ini baru sekali ya, karena beda sehari si Sola. Baru tanggal 8. Kita lihat sini itu Sola. Nah, Sola UE-nya udah jual si Sola ya. Di sini, tapi fundamentalnya ya sebenarnya ya namanya saham IPO seperti ini teman-teman ya, belum terlalu tinggi lah untuk IPO, untuk si valuasi dari Sola. Tapi kalau kita lihat dari bidnya teman-teman, ini walaupun UE-nya jualan, karena bidnya masih gede, besok kemungkinan masih bisa arah lagi loh guys ya. Tapi saya nggak tahu endingnya ya, karena UE-nya udah jualan. Mungkin aja si AI ini mau fokus di data malahan ya. Jadi dia ngelepas Sola, karena mungkin gini ya guys ya, kalau istilahnya itu namanya bandar ya, walaupun dia punya tim gitu ya, tapi kalau ngerjain dua itu ya malah bingung gitu ya. Mungkin ini seperti itu ya, dia milih fokus ke yang satu, maybe seperti itu. Kenapa alasan AI-nya jual Sola tapi malah buy data gitu. Tapi ya nggak tahu ya alasannya kenapa. Yang pasti di sini datanya UE-nya jualan teman-teman. Jadi ya masih mendingan data lah daripada Sola. Tapi kalau teman-teman yang masih hold Sola, ini kemungkinan masih bisa naik ya, karena dia keluarnya juga belum banyak. Terus di sini YP dan MG nampung. Kemungkinan besok masih bisa arah lagi. Tapi nggak tahu endingnya ya untuk si Sola ini. Misal besok arahnya di berapa nih? 148 tambah 35% ya. Besok arahnya berarti di harga 199, belum 200 teman-teman. Belum 200. Ya. Jadi kemungkinan besok masih bisa arah, terus hari ketiga baru ke angka 200-an. Nah, seperti itu guys kemungkinan ya untuk si IPO Sola. Tapi ya saya lebih pede yang data sih daripada Sola, teman-teman. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, itu saham yang rekomnya ya teman-teman ya. Yaitu saham dari Antam. Nah, Antam ini di luar prediksi BMKG loh, dividennya luar biasa. Antam itu biasanya bagi dividennya sedikit, dan tahun ini itu beda sendiri ya, di bagi dividennya gede untuk si Antam. Antam ini kemarin kan baru hari Rabu kemarin kan Rux ya. Di sini dia di tahun 2023 itu IPS-nya 128 teman-teman. Dan yang mau dibagi 128 juga ya untuk Antam. Kita lihat teman-teman. Ya benar 128. Di sini Antam itu bagi dividen 128 ya. Dividen Antam. Bentar nih guys ini. Nah bener 128. Jadi istilahnya baru kali ini nih Antam bagi dividennya 100%. Biasanya teman-teman Antam itu bagi dividennya cuma separuh. Jadi prediksi mungkin rata-rata para investor itu Antam akan bagi dividennya 128 bagi 2 gitu ya. Karena biasanya Antam itu bagi dividennya separuh dari EPS. Tapi aneh di tahun ini malah semuanya dibagikan dividen atau dividen 100% ya, sama ya kayak MPMX lah seperti itu. Luar biasa untuk si Antam ini. Jadi ini gede loh dividennya, kita lihat ya untuk si Antam teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian udah pada tahu, dan sebagian tradernya taunya pas libur ini gitu ya. Jadi kemungkinan besok masih bisa naik untuk si Antam teman-teman. Itu ya si Antam di sini. Ya Antam 128 loh. 128 dibagi harganya closingnya di 1535. Oh, 8% teman-teman. Ini sama kayak yieldnya si Astra ya. Luar biasa. Banyak, 8% tuh banyak loh. Biasanya Antam tuh cuma bagi di bawah 5% ya, 4% gitu seperti itu. Jadi ini menarik untuk si Antam.
besok kemungkinan masih bisa ditradingkan lagi untuk si Antam. Di sini asingnya keluar ya kemarin ya. Mungkin asingnya juga belum dapat informasi ini maybe seperti itu guys. Asingnya memang net sell terus ya, karena di sini asingnya net sell teman-teman. Nah, ini udah sideways, volume juga gede, kemungkinan besok masih bisa naik lah untuk targetnya maybe ke 1.600 teman-teman ya untuk si Antam ini. Oke, kita saham yang berikutnya yaitu saham dari HMSP. Nah, HMSP udah menarik teman-teman ya. Kenapa kok menarik? Sahamnya drop. Ini guys, saya jelasin ya. Kita lihat HMSP. Nah, HMSP ini bagi dividen yang lumayan loh. Nggak tahu lagi bikin video nelpon melulu. Nah, di sini HMSP teman-teman. Nah, di sini untuk HMSP kenapa udah menarik yaitu dari dividennya teman-teman. Nah, dividen HMSP itu akan memang udah selesai ya, udah ex-date gitu ya. Tapi teman-teman fokus di namanya tanggal pembayaran ya atau payment date. Di sini payment date-nya tanggal 17 Mei. Di sini untuk HMSP. HMSP itu juga bagi dividennya 8% lebih ya yieldnya waktu dari come date-nya. Jadi banyak nih teman-teman dapat dividennya nih para retail di saham HMSP. Dan kita balik lagi ke yang tahun lalu. Teman-teman lihat di sini. Nah, di tahun 2023 HMSP ex-date turun juga, terus dia sideways teman-teman, dan dia naik pas payment. Nah, ini pas payment naik teman-teman. Nah, jadi kalau HMSP saya yakin nih guys ya, saya yakin pas payment dia naik karena para retail dapat duit dan yang dapat dividen otomatis kan nyangkut kan, namanya kena trap gitu ya. Nah, terus dia akan AVG down di situ. Karena yang dibagi dividen juga banyak, harusnya yang masuk nanti pas waktu payment date itu akan banyak juga ke saham HMSP, teman-teman. Nah, di sini terjadi di tanggal 17. Nah, kalau teman-teman beli di tanggal 17 udah telat. Ya. Kalau teman-teman belinya di tanggal 16, tanggal 17 udah telat. Yang paling masuk akal udah dicicil di 2 hari ini. 13 dan 14. Ini teman-teman udah mulai cicil. Nah, nanti saat ada lonjakan, saat para retail itu punya dapetin duit dividennya, terus mereka pada AVG down kan mereka beli gitu ya, HK gitu. Nah, sahamnya naik, nah kita jual seperti itu guys. Nah, semoga aja yang nonton video ini nggak banyak ya. Plannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman di tahun yang 2023 itu nutup gap. Lihat ya di sini ya. Di sini turun ex-date, terus dia merah-merah gitu ya. Sama kan nih merah-merah juga kan di setahun ini. Terus sudah mulai akumulasi dan trot gitu. Nah, saat trotnya ini, saat payment date-nya itu nutup gap. Nah, kalau kita lihat di sini gapnya di mana? Di sini, teman-teman. Nah, 840. Nah, ya mungkin ya kalau nggak setinggi ini ya mungkin akan close di antara celah ini, guys. Nah, di situ guys untuk si target dari HMSP saat dia payment date. Nah, ini kita manfaatin momen aja, teman-teman. Momen orang-orang yang ngambil dividen HMSP itu AVG down lah seperti itu. Nah, targetnya mungkin ke sini ya. Untuk si HMSP. Dan selain payment date, HMSP ini sebenarnya teman-teman profitnya naik. Tuh lihat ya. Lihat. Dari 2,1 T ke 2,2. Naik loh profitnya, net profitnya naik, revenue-nya naik. Jadi penjualan HMSP itu naik loh. Ya, berarti otomatis apa? Dividen tahun depan lebih gede lagi. Jadi bisa dipastikan HMSP ini bakal naik nantinya, teman-teman ya. Bakal naik nantinya. Tapi ya kapannya sih nggak tahu ya. Kemungkinan ada lonjakan nanti pas payment date. Seperti itu guys ya untuk si HMSP. Oke, kita lanjut saham yang kita lanjut part 2 teman-teman ya. Yang